Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Rahmat Ramadhani, NIM 1861268 akan menyajikan video pembelajaran untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya akan membahas tentang legalitas pendirian usaha, analisis lingkungan usaha, dan yang terakhir market and marketing segmentasi. Yang pertama yaitu legalitas usaha. Dasar hukum tentang pendirian CV atau komanditer Venetscape, yaitu sampai saat ini aturan dasar mengenai pendirian CV tertuang di beberapa pasal dan peraturan menteri, yaitu yang pertama pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang biasa disingkat KUHD, yang kedua peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Bentuk dan jenis CV. Persekutuan komanditer CV murni, bentuk CV di mana hanya terdapat seorang sekutu komanditer dan yang lain bertindak sebagai sekutu komanditer. Persekutuan komanditer campuran. Bentuk CV ini berasal dari firma, di mana para pengurus yang terlibat dalam firma akan berperan sebagai sekutu komplementer dan pihak lainnya akan menjadi sekutu komanditer. Yang terakhir, yang ketiga, persekutuan komanditer CV dalam saham. Dalam regulasinya tidak ada aturan khusus yang harus diikuti terkait dengan bentuk CV saham. Perbedaan yang mencolok adalah modal yang terdapat dalam perusahaan berupa bentuk saham. Selanjutnya, legalitas atas sebuah produk. Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun keunggulan daripada legalitas produk ini yaitu adanya jaminan kualitas. Yang kedua, mendapatkan akses pasar global. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan yang terakhir, produk memiliki unique selling point atau USP. Selanjutnya yaitu dasar hukum atau Undang-Undang Izin Usaha Toko Swalayan atau IUTS. Tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013. Persyaratan IUTS sendiri atau yang biasa dilayangkan di dalam suatu daerah masing-masing. Persyaratan IUTS izin usaha toko swalayan terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, atau bangunan kawasan lain. Dokumen-dokumen yang perlu diurus atau adakan perizinannya yaitu izin mendirikan bangunan IMB. Dasar hukum yang mendasari persoalan izin mendirikan bangunan IMB ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang pajak dan retribusi daerah. Cara mengurus IMB juga sudah diatur oleh hukum dalam pasal 7 dan 8 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengenai bangunan dan gedung. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan. Dasar hukum yang menjadi acuan pendirian supermarket ini adalah Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional. Kenapa analisis lingkungan ini perlu dilakukan? Yaitu untuk memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan yang akan bersinggungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang pertama yaitu lingkungan operasional, diantaranya terdapat pemasok, pelanggan. Pemasok yaitu menyediakan buah-buahan dan sayuran yang berbasis organik yang berasal langsung dari petani yang mempunyai kriteria yang jujur, disiplin, dan penanamannya menggunakan pupuk-pupuk organik. Selanjutnya yaitu aspek pelanggan. Dari data yang diperoleh, banyak masyarakat yang suka pergi ke tempat swalayan untuk membeli produk buah dan sayur yang lebih fresh atau yang masih segar. Dengan lokasi yang berada di dekat pemukiman penduduk, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam upaya mendapatkan pegawai dan customer.
dan juga memberikan lowongan pekerjaan masyarakat sekitar swalayan. Selanjutnya yaitu lingkungan organisasi dan industri. Di dalamnya terdapat beberapa poin. Yang pertama, peluang perusahaan yang menyediakan produk buah dan sayuran yang berbasis organik, menyediakan tempat yang modern juga sebagai daya tarik terhadap kegiatan usahanya. Yang selanjutnya, poin tentang perusahaan, penetapan harga jual sesuai dengan kebutuhan daftar harga konsumen secara keseluruhan. Penetapan harga berdasarkan promosi tentang produk dalam kaitannya dengan promosi yang sifatnya personal selling, dan promosi penjualan dengan penawaran yang sesuai. Poin selanjutnya, kekuatan perusahaan. Kita mengamati swalayan buah dan sayur yang sejenis dengan yang akan kita tawarkan ke pasar itu berbeda dengan yang lain karena buah dan sayur tersebut lebih fresh. Poin selanjutnya, kelemahan perusahaan. Banyak sekali masyarakat sekitar yang suka dengan membeli buah dan sayur ke pasar tradisional karena harga yang lebih murah dan penanamannya masih belum menggunakan pupuk organik. Selanjutnya, lingkungan makro atau jarak jauh. Poin yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Dengan adanya perusahaan buah dan sayur ini dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar karena perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja sortir maupun pengemasan buah dan sayur. Poin selanjutnya, lingkungan sosial budaya. Meninjau dari pola perilaku masyarakat sekitar cenderung lebih menyukai atau menerapkan sadar akan gaya hidup sehat, yaitu dengan menggunakan atau memilih produk buah dan sayur organik. Poin selanjutnya, lingkungan politik. Pendirian swalayan ini dapat menyediakan banyak resapan tenaga kerja karena lokasi yang dekat dengan lingkungan penduduk atau masyarakat sekitar. Lingkungan teknologi. Teknologi berperan penting dalam kegiatan pemasaran produk, baik melalui media sosial atau media teknologi yang lain. Lingkungan hidup. Dalam menyelenggarakan usaha swalayan akan memberikan dampak terhadap lingkungan limbah organik maupun anorganik secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu analisis pasar dan pemasaran atau market dan marketing analisis. Yang pertama, analisis pasar. Pasar buah dan sayur organik mempunyai potensi yang sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat Indonesia selalu mengalami kenaikan pertumbuhan yang pesat. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan mengenai analisis pasar. Yang pertama yaitu perusahaan mampu menjaring konsumen di wilayah Indonesia yang membutuhkan buah dan sayur organik. Berusaha untuk dapat menjangkau tiap-tiap kota di seluruh Indonesia. Mengupayakan agar ketersediaan produk di pasar untuk selalu ada. Dan restoran merupakan kelompok produktif yang dapat dengan mudah dijangkau oleh perusahaan. Memberikan kualitas produk yang bermutu dengan harga yang sepadan merupakan cara efektif untuk melakukan persaingan. Yang terakhir, memberikan harga yang sesuai dengan kualitas produk merupakan hal yang dicari oleh customer. Selanjutnya yaitu analisis marketing mix. Pada poin produk. Produk yang dihasilkan perusahaan buah dan sayur organik ada juga dengan minuman atau inovasi olahan aneka jus buah dan sayur yang tidak menggunakan pemanis rasa buatan. Dengan perusahaan swalayan menawarkan aneka olahan jus, maka perusahaan dapat menghindari dari kejenuhan konsumen terhadap produk dan mampu meningkatkan gairah konsumsi buah dan sayur organik, terutama terhadap anak-anak. Poin yang kedua, price atau harga. Harga yang dilakukan adalah harga berdasarkan margin pricing. Margin yang dikenakan untuk produk-produk pada divisi swalayan buah dan sayur organik adalah 11-14%. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Penentuan lokasi di tengah-tengah pemukiman masyarakat Kota Jombang merupakan lokasi strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Lokasi tersebut dekat dengan lokasi pertanian buah dan sayur organik atau mitra-mitra perusahaan. Selanjutnya yaitu promotion. Strategi yang digunakan iklan
menggunakan media cetak, yaitu dengan memasang papan reklame, memasang iklan di koran, dan menyebarkan brosur maupun media online seperti web untuk memperkenalkan produk baru maupun promosi diskon penjualan. Yang kelima, bukti fisik. Untuk keterangan informasi harga dan label harga dapat dilihat pada POP yang terpasang di setiap bagian buah dan sayur organik yang dipajang. Yang kedua yaitu tata letak atau layout counter, sangat mudah dijangkau oleh customer serta memudahkan customer berjalan atau berlalu lalang. Urutan tata letak pada jenis buah-buahan dan sayuran dan kebersihan dan higienitas counter sangat diperhatikan karena hal tersebut sangat mempengaruhi pada kecenderungan konsumen. Yang keenam yaitu orang-orang. Karyawan tersebut telah melalui seleksi yang panjang, mulai dari beberapa tes, yaitu tes psikotes dan pengetahuan umum, serta interview oleh pihak HRO atau HRD, dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi sampai pada pelatihan yang dilakukan sebelum diterimanya menjadi karyawan. Yang ketujuh yaitu proses. Dalam kegiatan penjualan produk buah dan sayuran masih segar, proses dimulai dari sebelum buah dan sayuran datang dari gudang atau pemasok. Persiapan dimulai pada pukul 6 pagi, mengeluarkan buah dan sayur organik. Yang selanjutnya yaitu melalui proses dibersihkan atau pembersihan. Untuk proses pembayaran, customer dapat membayar di kasir khusus departemen fresh atau di kasir utama toko. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun fasilitas perbankan seperti kartu kredit maupun debit. Analisis strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi. Jika dilakukan pemetaan konsumen dari segi geografisnya di Kota Jombang dan dari segi usia, produk ini dapat dikonsumsi oleh semua usia. Data penduduk yang diperoleh dari BPS tahun 2020 untuk wilayah Jombang mencapai 1.300.000 jiwa. Jadi segmentasi yang diperoleh yaitu 100% karena produk ini aman dikonsumsi oleh semua orang tanpa batasan usia. Selanjutnya itu targeting. Meninjau dari segmentasi konsumen sebanyak 1.300 juta jiwa, maka target bisnis ini mencapai 100%, artinya seluruh populasi Kota Jombang ini dapat mengkonsumsi buah dan sayur yang telah disediakan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu positioning. Membangun persepsi konsumen merupakan sesuatu yang penting agar loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan dapat terjaga. Perusahaan dapat menciptakan kesan baik dalam segi fasilitas swalayan yang telah berdiri, baik bersih, sejuk, pelayanan yang ramah, merupakan suatu fasilitas yang perlu kita sajikan kepada konsumen, selalu menjaga kualitas produk dalam kondisi yang baik. Sekian video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.